Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 31 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bersama Tanpa Mengenal. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Ayat ke-8, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, "Tidak, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah untuk semakin mengenal daripada kebenaran firman Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, dan hidup menjalani kehidupan di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sekian lama bersama-sama, namun itu tidak menjamin kita satu dengan yang lain bisa saling mengenal. Kita melihat yang namanya Filipus, termasuk juga murid-murid yang lain. Mereka masih belum mengenal siapa itu Yesus sesungguhnya. Tatkala Yesus mengucapkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu." Konteks pada bagian ini tentu menjelaskan tentang Yesus akan meninggalkan dunia ini dan akan terangkat ke surga. Dan kemudian ada banyak percakapan-percakapan di dalam unsur manusiawi. Murid-muridnya, bagaimana Yesus naik ke surga? Karena itu tidak pernah dialaminya. Dan itu Yesus ucapkan menjelang Yesus akan naik ke surga. Dan firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-9, kata Yesus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Sehingga ada banyak pertanyaan, bolehkah aku bersama-sama dengan engkau? Bolehkah aku juga ikut bersama-sama dengan engkau? Ada pemahaman yang tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Seakan-akan Yesus tidak boleh meninggalkan seperti seorang anak yang melarang orang tuanya pergi. Sementara Yesus sendiri menjalankan sebuah misi keselamatan yang sudah direncanakan dari awal sampai kepada akhirnya secara sempurna. Setelah peristiwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus lewat kelahiran, kematian, kebangkitan, penampakannya kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, prosesnya Yesus akan terangkat ke surga dan kemudian akan ada Roh Kudus yang akan menyertai. Pertanyaan-pertanyaan ketidakmengertian para murid juga mewakili tentang kita. Bukankah dalam kehidupan kita seringkali kebenaran firman Allah itu harus masuk dalam otak kita? Kebenaran firman Allah itu harus sesuai dengan pikiran kita. Kebenaran firman Allah itu harus sesuai dengan perasaan kita. Bahkan rencana Allah itu harus sesuai dengan rencana kita. Pada akhirnya, secara tidak sadar, sifat keberdosaan manusia, sekalipun kita sudah diselamatkan sebagai murid Kristus, masih melekat di dalam diri kita. Apa salah satu sifat daripada keberdosaan? Yaitu menjadikan kehendak diri sendiri itu lebih tinggi dari siapapun, termasuk lebih tinggi daripada kehendak Tuhan. Jadi sekalipun kita sudah lama bersama-sama dengan Yesus, mengenal Yesus, bahkan mungkin orang tua kita, kakek nenek kita adalah orang percaya, tidak menjamin bahwa kita sudah mengenal sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya siapakah itu Yesus. Kalau kemudian dalam hidup kita lebih banyak kehendak kita yang dikedepankan, pikiran kita yang dikedepankan, perasaan kita yang dikedepankan, rencana kita yang dikedepankan, kita mengikut Tuhan. Namun Tuhan berkata seperti kepada Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Kalimat ini juga diucapkan juga kepada setiap kita masing-masing. Bukankah kakek nenekmu orang percaya, orang tuamu orang percaya, engkau dari kecil orang percaya, bahkan sudah menerima baptisan, sekian puluh tahun kehidupanmu, engkau tetap masih tidak mengenal aku. Maka pertanyaan ini yang disampaikan Yesus kepada Filipus, sesungguhnya juga disampaikan kepada kita. Tatkala kita tidak mengenal akan apa kehendak Allah, karena di dalam diri kita hanya kehendak kita yang kita paksakan untuk Tuhan ikuti.
maka akan banyak timbul kekecewaan, atau sewaktu kita berhasil, kita merasa itu adalah upaya dan kerja keras kita. Dan kalau tidak berhasil, kalau gagal, maka kita akan menyalahkan Tuhan, kebiasaan menyalahkan Tuhan. Itu adalah kebiasaan yang terjadi juga di umat Israel dan terjadi di setiap umat pada saat ini. Sementara kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengikuti jalannya, setia kepada Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan. Kalau ada kekecewaan yang kita kemudian pertanyakan kepada Tuhan, Tuhan mengapa begini, Tuhan mengapa begitu, Tuhan mengapa ada sakit, Tuhan mengapa ada penyakit, Tuhan mengapa ada kemiskinan, Tuhan mengapa ada penderitaan, Tuhan mengapa rumah tanggaku seperti ini, Tuhan mengapa pekerjaanku seperti ini, Tuhan mengapa orang-orang yang aku cintai seperti ini. Pertanyaan mengapa dan mengapa dan mengapa itu sedang berbicara tentang pikiranmu, tentang perasaan diri sendiri, tentang kehendak diri sendiri yang kita sampaikan, yang kita paparkan. Kita meminta Tuhan membuka telinga lebar-lebar dan kita akan berbicara sepuasnya. Sementara kita menutup telinga rapat-rapat dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka itulah persoalan yang kemudian timbul seperti yang pada ayat yang ke-9. Kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Menggambarkan bahwa kehadiran Kristus adalah juga kehadiran Bapa. Kehadiran Kristus juga adalah kehadiran Roh Kudus. Karena mereka adalah tiga pribadi dalam satu hakikat, dalam satu esensi, dalam satu keberadaan di dalam Allah Tritunggal. Memahami Tuhan bukanlah dengan sebuah analisa, karena memahami Tuhan perlu sebuah iman yang tunduk penuh, karena kita manusia yang sangat terbatas. Sahabat seperjalanan pada titik ini, apakah kita seperti Filipus? Yang kita sudah bersama dengan Tuhan sekian lama, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak menyimak kehendak Tuhan. Kita tidak menyimak perintah Tuhan. Kita tidak menyimak apa panggilan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kita seringkali memaksakan rencana dan panggilan yang menjadi pilihanku sendiri. Pada saat inilah, biarlah kita sahabat seperjalanan hidup semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan. Bukan berapa lama, bukan berapa waktu, bukan berapa usia, tetapi seberapa dalam pengenalan setiap kita masing-masing untuk mengenal Allah dan hidup dalam kebenarannya. Tatkala kita kemudian bisa mengenal Allah, maka doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku, maka itu akan sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengenal Allah, hidupnya tidak akan bersungut-sungut. Orang yang mengenal Allah bisa melihat segala sesuatu dalam perspektif dan rencana Allah yang terbaik untuk kita jalani, untuk kita hidupi. Orang yang mengenal Allah dan dekat dengan Allah akan mengalami kekuatan-kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang terbang dan tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah menjadi lesu. Hidupnya tetap akan setia, karena hidup kita seperti Kristus, dilahirkan untuk menjalankan akan rencana Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita menjadi pribadi yang sudah lama bersama dengan Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan di dalam waktu, rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.